Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala washabihi wa mawala, amma ba'du. Eh, Salam sahabat diksi, pendidikan dan informasi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara diksi, kali ini podcast diksi. Dan sekarang kita bertemu dengan Kiai Haji Walid Ca'roni. Alhamdulillah. Sehat Kiai? Alhamdulillah ya. Kebetulan Kiai Walid Ca'roni kakak sepupu saya dan sekaligus orang tua saya yang sekarang membidangi di ketua pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Al Ibrahimi dan sekaligus pembina di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ibrahimi. Baik Kiai, di sini ada banyak persoalan sebenarnya di akhir-akhir ini terkait mazhab, Nah, mazhab itu bagaimana menurut Kiai? Mazhab itu apakah kita harus bermazhab atau tidak? Dan alasan orang harus bermazhab itu apa? Dan ketika tidak bermazhab itu seperti apa, Kiai? Baik, silakan Kiai. Ya, alhamdulillah ini bicara tentang mazhab itu tentunya kita harus bicara kenapa ada mazhab kan begitu. Ya. Sebab pada zaman Rasulullah ya yang ada itu ya Islam gitu. Ya benar itu. Islam. Kenapa timbul mazhab? Ada Khawarij gitu, ada Syiah, ya, Murji'ah gitu, ya, ada Qadariyah, gitu. Segala macam itu, Jabariyah gitu. Itu awalnya kan dari ada kepentingan kekuasaan atau politik lah. Kekuasaan politik. Iya. Sejak ada fitnah kubro. Namanya fitnah kubro itu ada perang Yamal itu. Iya. Ada Sayyidina Ali ya. Bagaimana Aisyah di situ juga ikut ke Muawiyah. ke itu yang memusuhi Ali lah. Ya. Terus perang Siffin di mana antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Itu akhirnya karena kurang puasnya dari pengikut Sayyidina Ali itu keluar itu menjadi kelompok Khawarij. Khawarij sendiri sekarang sebetulnya udah lama tinggal nama. Ya. Terakhir ada di Oman itu. Khawarij itu ada di Oman. Tapi sekarang sudah berubah menjadi moderat lah. Ya. Dengan perkembangan zaman. Berbicara tentang mazhab itu, kenapa ada mazhab ya? Karena memang Syiah itu sebetulnya politik lah. Politik Syiah itu. Kalau ada ulama yang mengatakan bahwa itu politik lah. Partai politik lah semacam gitu Syiah itu. Gitu. Jadi ada kepentingan politik, masuk kepada pemahaman. Karena dia di belakang Ali, pengikut Ali. Syiah sendiri itu kan artinya pengikut setia Ali yang dironglong kekuasaannya oleh kelompok Muawiyah. Jadi ini lebih pada politik. Walaupun berdirinya mazhab itu, kalau dikatakan mazhab, itu tidak semuanya ada politiknya, tapi jelas ada ideologinya, ada ideologi akidah-akidah yang harus diperjuangkan bagi mereka yang menganggap bahwa inilah benar, yang benar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita sebagai pengikut mazhab tertentu, katakan kita itu ahlus sunnah, apakah memang harus ahlus sunnah? Itu pandangannya ada dua juga. Yang pertama ya kita bagi orang awam ya memang harus bermazhab. Iya, harus bermazhab lah. Tapi itu bukan wajib mazhab itu. Karena mazhab itu kan artinya kelompok. Bisa metode, bisa aliran, manhajul fikr. Iya, macam-macam. Kita bisa berbeda kalau kita bagi orang-orang yang khawas itu bisa saja tidak bermazhab. Ya nggak dosa dia.
Karena bukan bagian dari sebuah kewajiban. Dan sebuah kewajiban. Tapi kalau bagi saya, bermadzhab itu kenapa penting? Ya karena kita itu memang harus menunjukkan identitas. Ya. Walaupun identitas saya ini apa, itu sebuah identitas. Itu bagi saya penting walaupun tidak wajib lah, tapi penting bagi saya bermadzhab itu. Tapi kita tidak boleh menganggap bahwa mazhab yang lain itu salah. Ya, salah, nggak bisa. Itu ada diskriminasi, ada bentuk takfiri. Nah, gitu. Itu yang pertama mazhab itu. Jadi mazhab itu adalah ya jalan lah, jalan kita ya jalan kita berjuang dan segala macamnya itu. Iya. Kemudian di sini tadi menurut Kiai adalah mazhab merupakan sebuah manhaj atau metode berpikir, metode beramaliyah. Di sini di Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya. Di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada beberapa kaum khulafi yang pernah saya baca di kitab Salaf Kholaf di situ ada dua pemahaman yang kholaf itu membagikan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibagi tiga. Ada akidah, ada fikih, dan ada tasawuf. Seperti itu. Nah, kalau fikih mungkin banyak yang berbicara soal fikih. Yang kami bingungkan sebenarnya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang kholafiyah ini, yang moderat ini, itu yang kepada Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Bagaimana pendapat Kiai tentang mazhab akidah ini atau mazhab tauhid? Ya, begini, di Ahlus Sunnah ya gitu Ahlus Sunnah itu ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ashabil hadis dan ashabis sunnah gitu Ahlus Sunnah itu. Sebetulnya orang-orang yang di kelompok ini ada kelompok-kelompok netral sebenarnya. Walaupun sebetulnya mereka itu juga tidak ketulungan mencintai Ahlul Bait. Tapi tidak terorganisasi dalam mencintainya. Memang coba kita solawatan, itu sangat Ahlul Bait, mencintai Rasulullah. Gitu. Jadi Ahlus Sunnah itu bukan anti Ahlul Bait. Yang dikatakan, nanti kalau kita memang di Turki, di Mesir, di Afghanistan itu Ahlus Sunnah itu sangat Ahlul Bait itu. Karena memang netral. Orang yang netral karena ada kekacauan politik itu, perebutan kekuasaan, mereka itu sebetulnya bentuk orang-orang netral yang tidak ikut-ikut gitu loh. Ya, ini terus Ahlus Sunnah itu apa? Wahabi namanya. Salafi, kan ada salaf, ada salafi. Kalau salaf itu ya anak sahabi itu dari sahabat tabi'in nabi'in terus seterusnya. Kok ada salafi? Itu beda. Salafi itu lebih kepada pemurnian. Itu Ibnu Taimiyah sebetulnya. Yang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu pada abad 12. Jadi Ibnu Taimiyah itu kelahiran 1263 Hijrah. Dan beliau wafat 1328 lah. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah itu bermazhab Hambali. Iya. Jadi Hambali itu bagian dari Mazhabul Arba'ah. Kenapa kok pengikut Hambali Ibnu Taimiyah kok berbeda dengan pengikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i? Ya, imam-imam 4 ini yang kita yakini sebagai Ahlus Sunnah, ya kita pengikut 4 dalam bidang fikih. Itu aja berbeda-beda. Benar. Berbeda maksudnya Hanafi lebih kepada rasionalis. Ra'yun. Ra'yun. Terus Maliki lebih kepada tradisionalis. Karena Ahlul hadis. Imam Syafi'i mensintese, memadukan antara ra'yun dan rasionalis. Sedangkan Hambali lebih kepada fundamentalis. Karena memang Hambali kan muridnya Imam Syafi'i. Murid, tapi lebih kepada fundamentalis.
Dan beliau lebih kepada ahlul hadis sebetulnya, bukan ahlul fikih. Tekstualnya, oh iya. Tekstual. Jadi Hambali itu lebih kepada ahlul hadisnya. Iya. Jadi karena apa? Karena banyak di kelompok ini dari orang tuanya segala macam itu memang jalurnya ke Madinah. Iya, iya. Hambali itu. Iya. Lebih ke Madinah, ahlul hadis. Iya, iya. Nah, tapi pengikutnya Ibnu Taimiyah itu, pengikut mazhab Hambali, Hanabil apa? Ya. Hambaliyah itu. Jadi inilah yang cikal bakal dari Salafi. Oh, iya, iya. Apa Salafi itu? Salafi itu tidak suka kepada hal-hal yang tidak perbuatan yang amaliyah yang tidak ada pada zaman Nabi dan sahabat. Tidak suka. Oh. Nah, makanya nanti ada Wahabi. Iya. Salafi itu juga sub Ahlus Sunnah. Tapi tidak mengikuti mainstream 4 madzhabul arba'ah. Maksudnya begitu. Tapi sub bagian daripada Ahlus Sunnah. Sama dengan Wahabi. Wahabi itu didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. 1703 sampai 1790. Abdul Wahab pendiri Wahab. Iya, jadi Saudi Arabia itu tidak akan ada tanpa ada Wahabi. Sama halnya Wahabi tanpa ada kalau Wahabi tidak ada, Wahabi tidak akan ada kalau tidak ada Saudi Arabia. Ya. Gitu loh. Nah, itu lebih kepada purifikasi, puritanisme, pemurnian agama kembali kepada Al-Qur'an dan hadis. Tidak ada isma, tidak ada qiyas. Sudah kalau tidak sesuai dengan Quran dan hadis is dobel. Jadi letterlek sekali, tekstual. Lebih fundamental. Lebih fundamental. Tekstual. Jadi Wahabi itu ke situ. Apa kalau sekarang ini ada sub-sub lagi? Ya, ada itu. Nah, nanti itu. Ya. Dan memang yang istilahnya yang di sini yang agak membingungkan di masyarakat itu sesuatu yang beda dengan Nahdlatul Ulama itu sudah dianggap Wahabi. Kadang itu orang masyarakat kita tuh Wahabi itu apa? Kadang nggak paham. Iya, kadang nggak paham Wahabi itu dari mana, terus pemahamannya itu seperti apa, seperti itu. Oke. Malah ada ini orang Wahabi itu tidak merasa dia Wahabi kok. Nah, Muhammad bin Abdul Wahab tidak merasa mendirikan Wahabi. Iya, dia pengikut Ibnu Taimiyah dia. Dia ulama itu, hafal Quran. Iya. Alim. Dia punya adik saudara Sulaiman bin Abdul Wahab. Dengan adiknya aja dia berbeda, sama-sama alimnya. Berbeda sesama saudara berbeda. Dan lucunya Abdul Wahabnya itu, ayahnya itu Syafi'i, Sunni. Secara fikih. Secara fikih. Tapi mereka teologi, ini kelompok Salafi ini teologinya tidak ke Asy'ari, juga Wahabi ini tidak ke Asy'ari. Oh. Gitu. Sama dengan Maturidi. Maturidi itu sebetulnya Ahlus Sunnah ya, sama dengan Asy'ari. Yeah. Cuma bedanya dia kan Khurasan, kelahiran Khurasan. Maturidi ini lebih kepada Hanafi dalam bidang fikih, rasional. Sedangkan yang fikihnya, yang teologinya lebih kepada Syafi'i. Oh iya. Gitu, lebih kepada apa? Ahlus Sunnah lah istilahnya. Saya begini Kiai, pernah membaca sebuah buku, itu buku karya Abdul Qadir Jawas, kaum Salafi. Itu ada yang namanya Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika saya baca, ternyata di isi kandungan buku tersebut intinya menyalahkan Asy'ari sebagai teolog, sebagai mazhab teologi. Lebih mengacu kepada Imam Syafi'i itu sudah teologis seperti itu. Artinya nggak usah ke Asy'ari, cukup Imam Syafi'i itu sudah selesai katanya. Nah itu tanggapannya gimana Kiai? Gini, kalau orang nggak paham Abdul Qadir Jawas itu sangat Wahabi. Iya. Kayak Abu Bakar Salama, Salama kemarin itu. Doktor. Dia itu kan kelahiran Jawa Tengah tuh. Orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah. Iya, orang Jawa Tengah, terus dia melanjutkan ke Libya, Jakarta. Libya ini termasuk sebetulnya Ulil Absor ini termasuk di Libya dulu. Dosennya bahasa Arabnya adalah sekarang roisnya PKS itu. Gus Ulil dulu pernah kalau dia tidak keluar, maksud tidak membaca, dia memang di situ ada. Ya
kepada bukan Wahabi, keras gitu. Oh. Sama kata Gus Dur, kalau saya tidak baca bukunya Ibnu Rus, tidak baca pemikiran-pemikiran Ibnu Rus, saya mungkin jadi orang ekstrim. Ya. Jadi sebetulnya terus beliau ke Madinah, Jawa sini. Dia hafal Bulughul Maram, dia sangat sebetulnya dia Bulughul Maram, tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan dia tekstual. Jadi tekstual itu akhirnya dianggap Wahabi karena dia menafsirkan. Padahal kayak saya di waktu kuliah di YN Jogja dulu, Sunan Kalijogo, ya belajar Bulughul Maram. Ada hadis itu Bulughul Maram. Tapi apa? Ya karena kita itu sering tidak pernah meneliti. Ya. Sering kita itu cuma katanya. Nah, ini yang bahaya, yang berkembang di masyarakat kita. Katanya ini, ilmu katanya ini yang membuat suasana tidak kondusif, situasi. Padahal kalau kita itu belajar serius, meneliti serius, sebetulnya tidak perlu ada pertentangan antara Syiah, Ahlus Sunnah. Tidak perlu, karena apa? Nanti akan ketemu itu. Di mana titik persamaannya, di mana titik perbedaannya. Kalau sekarang ada di antara kita ya, kiai-kiai kita, bahwa Syiah sesat segala macam. Ya Syiah yang sesat masuk Syiah yang mana kan? Karena ada sub Syiah. Iya. Jadi di Syiah itu ada sub, ada Rafi, ada macam-macam. Ada Idahi, ada macam-macam Ja'far. Gitu. Kalau kita benci Syiah sebetulnya juga lucu juga. Kenapa? Karena Imam Malik dan Hanafi itu jelas berguru kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Jelas. Madhab Ja'fariyah kalau di Syiah. Tokoh Syiah terbesar.